Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Ya, kenalin dulu, nama saya Musfik Abdullah, NIM 1912 10013. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Mahmud Banten, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas A. Alamat saya di Kampung Pasilian Anyar, Kecamatan Projo, Kabupaten Tangerang. Nah, silakan ya yang mau main ke sini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat administrasi pendidikan. Oke teman-teman, langsung saja ya, di sini saya akan membahas tentang hakikat administrasi. Dalam hakikat administrasi itu memiliki beberapa sub-judul. Yang mana yang pertama dalam hakikat administrasi membahas tentang pengertian administrasi pendidikan, kemudian dasar administrasi pendidikan, yang ketiga fungsi administrasi pendidikan, yang keempat tujuan administrasi pendidikan, yang kelima manfaat administrasi pendidikan, dan yang keenam ruang lingkup administrasi pendidikan, serta terakhir prinsip administrasi pendidikan. Berarti itu yang telah saya sebutkan tadi yang akan menjadi indikator pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Secara etimologi, administrasi itu berasal dari bahasa Latin yang mana bentukan dari kata ad dan administrase. Nah, kata ad sendiri teman-teman memiliki arti intensif. Kata intensif ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering kita kenal dengan istilah KBBI memiliki arti secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga ia memperoleh hasil yang diinginkan atau hasil yang diinginkan secara maksimal dan optimal. Adapun kata pendidikan atau maksudnya adapun kata administrasi itu memiliki makna melayani, membantu dan mengarahkan. Adapun arti kata pendidikan itu merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang secara teratur dan kontinu yang mana untuk beralih ke yang lebih baik. Secara terminologi, yang dimaksud dengan administrasi pendidikan itu adalah segala hal rangkaian kegiatan yang mana dilakukan secara bersama dalam sebuah proses pengendalian usaha kerjasama pendidikan yang dalam prosesnya melibatkan beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang dilaksanakan dengan terencana dan sistematis, yang dilaksanakan dalam lingkungan tertentu, yakni dalam lingkungan pendidikan formal. Dasar administrasi pendidikan. Yang pertama ada dasar efisiensi, yang kedua dasar pengelolaan, yang ketiga dasar mengutamakan tugas pengelolaan, yang keempat dasar kepemimpinan yang efektif, dan yang kelima dasar kerjasama. Dasar efisiensi. Seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya bila mana dia efisien dalam menggunakan segala halnya, sumber dana maupun tenaga secara efisien. Yang kedua, prinsip pengelolaan. Seorang administrator akan memperoleh yang paling efektif dan efisien melalui orang lain dengan jalan memanajemen, yakni merencanakan atau mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol suatu pengelolaan. Yang ketiga teman-teman, itu ada prinsip mengutamakan tugas pengelolaan, yang mana tentunya seorang administrator itu harus mengutamakan tugasnya lebihnya dalam hal pengelolaan, karena pada hakikatnya seorang administrator itu memiliki tugas memanajemen suatu pengelolaan. Ada prinsip kepemimpinan yang efektif, yakni memperhatikan dimensi-dimensi hubungan manusia, dimensi pelaksanaan tugas, dan dimensi situasi yang ada. Kemudian ada dasar kerjasama. Kerjasama itu harus dilakukan oleh seorang administrator supaya apa yang sudah dimanajemenkan berjalan dengan baik dan mencapai suatu tujuan yang dikhususkan. Fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama sebagai perencanaan atau planning, kemudian pengorganisasian atau organizing, tindakan atau pelaksanaan tugas atau actuating, pengawasan, pengarahan, pengkoordinasian, dan pelaporan serta penganggaran. Tujuan administrasi pendidikan. Adanya administrasi pendidikan itu diharapkan suatu lembaga sekolah maupun universitas mampu melayani warga dengan baik.
Tujuan administrasi pendidikan di Indonesia yang implementasinya ditujukan pada madrasah dan sekolah bersumber pada tujuan utama pendidikan nasional. Manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama, mampu untuk meningkatkan kesadaran akan tugas-tugas dan kewenangan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yang kedua, administrasi pendidikan menjadi pamong supaya tercapainya suatu tujuan pendidikan dalam sebuah lembaga pendidikan. Yang ketiga teman-teman, supaya tenaga pendidik ini mengetahui tentang cara seperti apa melaksanakan suatu kegiatan kependidikan dalam suatu lembaga seperti madrasah atau sekolah-sekolah lainnya. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum ini merupakan seluruh rangkaian proses pembelajaran yang memuat tentang mata pelajaran, bahan ajaran, dan praktek dari sebuah teori. Kemudian yang kedua ada administrasi ketenagaan pendidikan, yang mana terdiri dari berbagai kumpulan surat. Yang ketiga itu ada administrasi kesiswaan. Biasanya administrasi kesiswaan ini melibatkan siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut. Kemudian ada administrasi sarana dan prasarana, ada administrasi keuangan dan pembiayaan. Dalam peranannya, administrasi ini mengatur dan proses keuangan lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Kemudian ada administrasi perkantoran. Nah, administrasi ini dalam teknisnya ini mengatur surat masuk dan keluar yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga atau instansi. Kemudian teman-teman, dalam ruang lingkup administrasi pendidikan itu ada administrasi penunjang pendidikan. Nah, administrasi ini meneliti beberapa kegiatan siswa yang ada di sekolah maupun madrasah secara umum seperti kepramukaan, usaha kesehatan sekolah atau UKS, karya ilmiah remaja, KIR, dan bimbingan konseling. Kemudian ada administrasi lingkungan dan keamanan sekolah, yang mana meliputi perencanaan dan pengaturan tata tertib dan regulasi pengaturan waktu di sekolah dan madrasah seperti jadwal penjaga, jadwal kebersihan sekolah dan madrasah. Kemudian ada administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Oke teman-teman, kemudian penjelasan terakhir yakni ada prinsip administrasi pendidikan yang saya muat dalam kesempatan kali ini. Ada 5 prinsip administrasi pendidikan. Yang pertama, prinsip efisiensi. Kemudian yang kedua, prinsip pengelolaan. Yang ketiga, prinsip pengutamaan. Yang keempat, prinsip kepemimpinan yang efektif. Dan yang kelima, prinsip kerjasama. Oke teman-teman, sekian video yang saya buat ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.